Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar PPKN tentang makna sila keempat dan sila kelima Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak penjelasan berikut. Nah, anak-anak masih hafal sila keempat Pancasila bukan? Beserta lambangnya? Oke, tepat sekali. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan lambangnya adalah kepala banteng. Benar sekali. Anak hebat. Makna sila keempat Pancasila menegaskan bahwa segala proses pengambilan keputusan itu harus didasarkan pada musyawarah sehingga dapat menciptakan kesepakatan bersama. Selain itu, sila keempat juga menegaskan bahwa pemerintahan Indonesia diselenggarakan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Nah, kalau begitu, apa saja sih nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat atau makna sila keempat? Yang pertama adalah kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kemudian yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan demi kepentingan bersama. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat harus diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang kelima, dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab, kita harus bisa menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang keenam, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, yang ketujuh adalah keputusan yang diambil tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya telah dijelaskan ya tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Salah satu nilai yang dimaksud adalah nilai musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah itu apa? Nah, musyawarah adalah suatu upaya untuk menyelesaikan permasalahan bersama dalam mengambil keputusan untuk mencapai mufakat. Nah, biasanya musyawarah itu dilakukan oleh sebuah kelompok ketika mereka ingin menyatukan pendapat, kemudian ingin mengumpulkan ide-ide, atau memiliki suatu hal yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Nah, dalam musyawarah, seseorang bebas menyampaikan pendapatnya, walau pendapat itu berbeda dengan orang lain. Kenapa terjadi? Hal ini harus dilakukan agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman antara anggota dan tidak menimbulkan masalah baru. Jika anggota musyawarah itu belum mencapai kesepakatan, ada cara lain untuk mencapai mufakat, yaitu dengan mengadakan voting. Voting itu adalah memilih suara terbanyak. Nah, sekarang apa saja sih tujuan kita bermusyawarah itu? Tujuan bermusyawarah adalah pertama, tentu saja untuk mencapai mufakat. Yang kedua, untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Yang ketiga, untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Serta yang keempat adalah menciptakan hubungan yang erat dan damai antar anggota musyawarah. Kalau sudah tahu tujuan musyawarah, sekarang akan kita bahas tentang manfaat dari musyawarah. Manfaat dari musyawarah antara lain yang pertama,
tercapainya kesepakatan bersama. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang adil untuk seluruh anggotanya. Dan yang ketiga adalah menyatukan pendapat yang berbeda-beda dari masing-masing anggota kelompok itu dengan menghasilkan satu keputusan bersama yang tentu saja saling menguntungkan. Nah, itu tadi pembahasan mengenai makna dan nilai sila keempat Pancasila. Sekarang kita akan bahas tentang makna sila kelima Pancasila. Anak-anak masih ingat tentu saja ya bunyi sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambangnya padi dan kapas. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima ini bermakna bahwa seluruh rakyat Indonesia tidak peduli apapun status sosialnya, suku bangsanya, maupun warna kulitnya harus mendapatkan hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Dengan demikian, akan tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari antara lain yang pertama menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan dan suka bergotong royong, baik di sekolah, di keluarga, maupun di masyarakat. Kemudian yang kedua menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga gemar menolong orang lain, misalnya membantu orang yang sedang kesusahan atau mendapatkan bencana alam dan rajin bekerja keras. Kemudian yang keempat, menjauhi sifat boros dan bergaya hidup mewah. Jadi suka menabung, hemat, itu juga termasuk pengamalan sila kelima. Dan yang kelima, menghargai hasil karya orang lain. Tidak menjelek-jelekan hasil karya orang lain ya. Sekian anak-anak, materi kita dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menjadi petunjuk dalam menjalankan kegiatan dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila itu berfungsi sebagai pegangan hidup, norma dalam masyarakat, dan pedoman kehidupan berbangsa. Semua perilaku dan sikap kita itu harus dijiwai dan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, apalagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus mampu memaknai seluruh sila dalam Pancasila, kemudian menerapkannya dalam kepemimpinannya. Dengan demikian, ia akan menjadi pemimpin yang adil, mampu menyatukan anggota yang dipimpinnya, serta dapat meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya. Nah, anak-anak sudah menyimak dengan baik materi tadi ya. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Nah, berilah tanda cek pada kolom-kolom yang berwarna biru pada tindakan yang mencerminkan pengalaman sila keempat. Yang pertama, menyampaikan pendapat saat diskusi kelompok itu merupakan pengamalan sila keempat atau bukan. Kalau iya, diberi tanda cek. Kalau bukan, diberi tanda silang. Kemudian yang kedua, memberikan hak suara saat pemilihan ketua kelas. Yang ketiga, menolak kritik dari teman saat kita sedang melaksanakan presentasi kelompok. Dan yang keempat, menerima hasil keputusan keluarga dalam menentukan tempat berlibur itu merupakan contoh pengalaman sila keempat atau bukan. Oke, silahkan disalin di buku tugas, kemudian diberi tanda cek ya. Tugas yang terakhir, pengalaman sila kelima, anak-anak diminta menuliskan 3 contoh sikap kepemimpinan yang berjiwa Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja menurut pendapat kalian. Kerjakan dengan baik, salin di buku catatan, boleh berdiskusi dengan kelompok, bertanya kepada orang tua, tapi jangan membuka internet ya. Kemudian nanti tidak perlu difotokan tugasnya dan bisa dikumpulkan saat ke sekolah nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.